Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai model struktur organisasi perusahaan. Next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama ada Rahma Rizkiatul M dengan NPM 004, ada Fani Rahmasani dengan NPM 069. Selanjutnya ada Muhammad Adli dengan NPM 222. Selanjutnya ada Diana Safitri dengan NPM 252. Dan yang terakhir ada Bayu Setio Aji dengan NPM 295. Next. Oke. Organisasi dan pembagian tenaga kerja. Secara tradisional ada tiga pendekatan dasar untuk mempelajari organisasi birokrasi. Sosiologi menurut Max Weber dan psikolog sosial menurut Elmer Mayo dan manajemen ilmiah menurut Tyler, Bernard, dan Tafel. Di antara ketiga tersebut, yang terakhir yang paling dekat dengan semangat teori ekonomi. Semua ekonom setuju dengan Adam Smith bahwa pembagian kerja adalah dasar kekayaan. Ada dua metode untuk mengatur pembagian kerja ini yaitu pertukaran sukarela melalui pasar atau dengan perintah, di mana yang terakhir mungkin merupakan metode yang lebih tua dan lebih jelas. Untuk mengintegrasi masing-masing usaha, sebab dihilangkan dan tanggung jawab diberi kepada agen tertentu sebagai manajer. Pembagian hierarki dari tugas besar kemudian tercermin dalam hierarki manajer yang bertanggung jawab untuk berbagai subtugas. Tetapi tanggung jawab membutuhkan otoritas. Dan dapat dikatakan bahwa pengawasan dan kerja operatif masuk dalam proporsi tetap ke dalam kolaborasi manajemen dan pelaksanaan di setiap tingkat hierarki birokrasi. Next. Tentang kendali dan kendali skala. Asumsi dari tentang kendali seragam tetap tertentu memiliki implikasi yang menarik untuk pertanyaan lama tentang skala hasil dalam organisasi. Pandangan populer yang bisa disuarakan oleh Scott Parkinson bahwa dalam organisasi besar anggota bekerja untuk satu sama lain dan hal tersebut memungkinkan untuk terjadinya pemborosan aktivitas pada organisasi. Hal ini kemudian ditafsirkan sebagai penyebab penurunan efisiensi atau penurunan skala dalam organisasi. Next. Oke, kemudian terdapat Parkinson Law atau hukum Parkinson. Pada studi ini menunjukkan bahwa ketika kita diberi tugas, kita memikirkan banyak waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas tersebut daripada jumlah waktu yang sebenarnya dibutuhkan. Karena pada pola pikir ini, waktu terbuang dan alur kerjanya menjadi tidak efisien. Pada hal ini seringkali membuat kita sebagai manusia cenderung menghabiskan seluruh waktu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu tugas, meskipun sebenarnya tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi kita bisa lihat effortnya itu semakin tinggi, maka waktu yang kita butuhkan itu semakin dikit. Jika waktunya lebih banyak, berarti effort kita itu semakin kecil. Cenderung kita melalaikan tugas seperti menunda-nunda tugas. Seperti more time, meaning like time waste atau lebih banyak waktu, berarti banyak waktu juga yang terbuang. Less time, increase in productivity. Berarti kita kalau waktunya dikit, kita akan lebih efisien untuk mengerjakan tugas tersebut. Next. Baik, selanjutnya mengenai polsa kontrol dan struktur hierarkis. Yaitu dalam bab ini menjawab bagaimana kehilangan kendali harus ditangani dalam organisasi yang dirancang secara efisien. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan mengganti pendekatan teknologi rentang kendali tetap dengan analisis ekonomi neoklasik, di mana rentang kendali serta implikasi dan hilangnya kendali merupakan variabel ekonomi yang harus dipilih terlebih dahulu.
Hal ini berakhir pada adanya kolaborasi antara pengawas dan yang diawasi dalam hal fungsi produksi, di mana dua input eksekusi dan kontrol merupakan input yang dapat diganti. Kemudian mengenai fungsi produksi untuk organisasi sederhana mempunyai manfaat untuk menjawab pertanyaan yang mendasar mengenai teori ekonomi organisasi, yaitu kapan organisasi memiliki keunggulan ekonomi atas upaya individu. Gagasan bahwa manajemen dapat berfungsi untuk menambah tenaga kerja yang diawasi, hal tersebut juga dapat diterapkan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan organisasi. Tenaga kerja harus diukur dalam unit efisiensi dikarenakan biaya tenaga kerja dan manajemen per unit efisiensi tenaga kerja merupakan satu kesatuan. Produktivitas marginal tenaga kerja harus sama dengan kesatuan. Dalam hal ini dapat menjadi penentuan ukuran optimal dari tenaga kerja organisasi. Keuntungan organisasi akan semakin kuat ketika banyak individu yang enggan mengambil resiko bersedia menerima upah dalam organisasi yang lebih rendah yang dapat mereka peroleh dari pekerjaan mereka sendiri. Sehingga dari sini kita memiliki alasan untuk pembentukan organisasi. Terlepas dari itu semua, tentu saja tetap ada beberapa resiko, seperti halnya resiko PHK atau bahkan kehancuran organisasi secara keseluruhan. Tetapi itu berlaku pada organisasi yang mencari keuntungan bisa mengalami kehancuran. Berbeda halnya dengan organisasi publik yang begitu dimulai biasanya akan bertahan dengan lama terlepas dari apa yang telah terjadi pada tugas awal mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.